Kami potong. Kami saat ini sudah terhubung dengan Surahman, terhubung kembali, Kepala Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Pak Surahman sudah bergabung kembali bersama kami. Maaf tadi koneksinya nampaknya sinyalnya tidak begitu baik. Boleh dijelaskan informasi terkini yang Anda dapatkan seperti apa, Pak? Untuk sementara kita mendapat serpian yang di laut. Potongan-potongan pesawat tadi kalinya itu dijangkut di ambat pakai kapal, Bu. Dari kabel, potongan listrik, karena listrik belakang dipotong, tebekan jok. Oke. Kabel belakang. Izin kami ulang kembali. Jadi sudah ditemukan di lokasi Kepulauan Seribu ada temuan sejumlah barang. Ada apa tadi Pak? Ada kabel? Kabel pesawat. Terus potongan lepis ukuran 1 jengkal, kantong belakang kayak gitu. Sama jok, sama ada rambutnya di situ. Oh oke. Jadi ada sejumlah benda. Kalau dari temuan di lapangan, apakah itu diduga terkait dengan hilang kontaknya pesawat ini, Pak Surahman? Kalau dari informasi tim SAR dan juga otoritas terkait di sana? Kalau menurut nelayan saksi mata, Bu, mereka lihat kapal itu pesawat itu jatuh, itu ledakan dalam laut 2 kali. Oke, itu keterangan saksi mata nelayan ya Pak ya? Iya. Ada yang melihat memang ada pesawat yang jatuh begitu? Iya, iya. Itu laporan. Itu laporan dari nelayan sekitar. Tolong dijelaskan dulu Pak Surahman. Pak Surahman ini lokasi tepatnya di mana Pak? Saya kalau dari Pulau Lancang ke arah itu 15 menit dari Pulau Lancang. Apa betul ini lokasinya Pulau Laki, Pak? Halo? Lokasi Pulau Lancang ini di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu, betul? Iya, Kepulauan Seribu. Kalau Pulau Laki 10 menit lah, kalau ke Pulau Laki. Antara sebelah timur Pulau Laki, tapi Pulau Lancang selatannya. Oke. Bapak boleh jelaskan lagi soal temuan di lapangan, kapan ditemukannya tim SAR dan tim yang ada di sana, tim gabungan di sana? Ini lagi meluncur, Bu. Ini baru yang nanti kabupaten. Oh, baru saja ditemukan. Oke, jadi izin kami ulangi lagi informasinya, baru saja ditemukan sejumlah barang terkait dengan tidak jauh dari waktu, karena kita masih harus konfirmasi apakah ini terkait atau tidak, tapi ada barang-barang seperti seperti kabel, ada juga pakaian begitu ya Pak ya? Ya, sama bodi pesawat Bu, ada barusan tadi sama daging gitu. Oh, oke. Kita mungkin tidak menjelaskan detail kalau terkait dengan hal itu, tapi yang jelas ada barang terkait dengan itu yang diduga juga korban begitu Pak Surahman? Iya, ada. Nah, tapi ini masih harus dikonfirmasi lagi temuan itu betul ya Pak Surahman ya? Jadi iya, betul, ya, Bu. Informasi resminya nanti akan disampaikan, tapi yang jelas tadi fakta di lapangan bahwa ada sejumlah barang yang ditemukan di sekitar Kepulauan Seribu, betul ya Pak ya? Iya, betul. Yang ikut dalam pencarian siapa saja Pak Surahman, boleh diceritakan kepada kami? Dari Danpos, Babin Kantipas, terus dari Damkar, gabungan PPSU, sama berhubungan sama masyarakat lain yang ada di Pulau Lain. Nah, tim gabungan ini ada pencariannya menggunakan apa Pak Surahman? Dengan kapal tradisional, Bu. Kapal feri Rosaban 1 yang besar, sama kapal nelayan semua, Bu. Yang kecil ada 2. Kalau yang menemukan barang-barang tadi dari kapal mana Pak? Dari 2 kapal, Bu. Kapal kita 1, sama kapal nelayan 1 di jangkar yang di sini. Oke, jadi ada kapal nelayan tradisional dari pemerintah Kepulauan Seribu juga mengeluarkan peralatan untuk itu ya. Dapat ada bukti baru kita telepon, Bu. Dapatnya belum bukti kita nggak berani juga. Iya. Nah, temuan-temuan tadi, puing-puing yang ditemukan tadi dibawa kemana, Pak Surahman? Ini tinggal dari kabupaten aja, Bu. Dan ada polisi di sana. Oke. Sama Babin Kantipas. Karena kami saat ini belum mendapatkan gambar di lokasi, kami tidak mendapatkan gambaran di lokasi, boleh diceritakan di sana sudah dibangun posko pencarian atau seperti apa, Pak Surahman? Belum lagi. Ini baru Basarnas lagi menjemput ini. Terus ini yang baru datang asisten Ekbang dari Kabupaten Seribu. Oke. Nah, jadi kita tinggal nunggu petunjuk dari mereka. Oke.
Jadi menunggu juga nanti dibangun posko resmi, jadi untuk disatukan semua ya Pak ya, temuan dan juga informasi begitu ya. Nah, lokasi Bapak ini, lokasi pencarian ini di sekitarnya apakah ada permukiman warga atau seperti apa Pak? Kalau di sini di laut, kalau dari pemukiman kita dari Pulau Lanjut 15 menit ada pemukiman kantor kelurahan Selatan Pulau di Selatan Pulau Lanjut. Ada apa? Mohon maaf. Kalau kita di laut ini Bu, lokasinya di laut. Oke. Kejadiannya di laut, cuman tempat nelayan naruh buku. Oke, kejadiannya di perairan, di laut, tapi di daratan terdekat itu memang ada permukiman atau kosong tidak penghuni Pak? Nah, Halo? ya, halo Pak. Nah, Iya. jadi ini di kawasan perairan. Nah, kami juga sedang menampilkan gambar di sini. Ada temuan kabel dan puing di sekitar Kepulauan Seribu. Ini yang Pak Surahman ceritakan ya Pak ya? Iya, iya. Nah, kendala pencariannya seperti apa? Ini sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Artinya sudah mulai malam. Bagaimana dengan kondisi pencarian di sana Pak? Kalau di sini masih sampai berita lanjut dari yang berasal dari masih dari bupati, masih dari intan FPI. Dan tinggal nunggu pimpinan nanti pada asisten. Kalau mereka bisa kita berikan dari Kabupaten Asisten Ekma, Pak Iwan Samusin. Oke, masih menunggu arahan lebih lanjut, tapi pencarian masih terus dilakukan sampai saat ini ya Pak ya? Kita masih tetap sambil nunggu berdapat. Tapi personel untuk melakukan pencarian ini sejauh ini cukup ya Pak Surahman ya kalau dari pantauan Bapak? Kalau dari masyarakat itu, terus kalau dari itu juga kalau datang masyarakat dan dari sebagainya sudah cukup di masyarakat itu. Oke. Dan kalau Pak Surahman boleh gambarkan lokasi pencarian saat ini fokus di titik penemuan puing atau disebar ke beberapa titik Pak Surahman? Kita sebar beberapa titik, sudah kapal muter dari yang satu di titik yang jatuhnya, Bu. Di pergerakan titik yang jatuhnya, yang ada solar yang banyak tumpangnya. Kalau yang tiga kapal itu terbang. Oke. Total ada berapa kapal? Tadi tidak begitu. Ada kapal lagi, sekarang 4 kapal. Ada 4 kapal? Masyarakat nyamperin lagi kapal kecil nelayan. Ada 4 kapal, betul? Ya, pada antusias ikut bantu. Oke. Itu pada bisa sudah. Dan itu kapalnya milik pemerintah daerah setempat, milik nelayan juga ya Pak ya? Kendala pencariannya apa Pak Surahman dari tadi sore sampai sekarang? Nampaknya terputus lagi sambungan kita dengan Pak Surahman, Kepala Seksi Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, yang tadi menjelaskan juga sesuai dengan gambar yang kami peroleh ini, ada temuan puing di sekitar Pulau Lancang, tepatnya tadi 15 menit dari Pulau Lancang, kawasan perairan ini, ditemukan sejumlah puing. Namun konfirmasi pasti apakah ini terkait dengan Sriwijaya Air Jakarta Pontianak yang hilang kontak, ini masih kita tunggu. Kami juga memantau bagaimana kondisi di Pontianak bersama dengan rekan kami, jurnalis Kompas TV, Ihsan Ginanjar. Selamat sore, Ihsan. Ya, selamat sore, Rizka. Nah, Ihsan, Anda tepatnya berada di mana saat ini? Saat ini bisa saya sampaikan bahwa saya berada di Bandar Udara Internasional Supadio, Rizka. Oke, Bandar Udara Supadio. Kondisi di sana seperti apa? Apakah kerabat dari para penumpang maupun awak kabin sudah ada di sana? Ya, tadi Rizka bisa saya sampaikan bahwa ada beberapa kerabat keluarga penumpang Sriwijaya SJY 182 yang tiba di sini untuk mencari kebenaran informasi yang mereka dapat perihal informasi hilang kontaknya pesawat Sriwijaya SJY 182 yang mengangkut keluarga mereka, Rizka. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak Angkasa Pura Spadio Pontianak. Kami di sini masih menunggu untuk mengkonfirmasi semua informasi yang kami himpun, baik dari informasi dari perorangan di petugas bandara maupun di grup percakapan WhatsApp antara kami dengan petugas bandara. Anda bisa gambarkan di sana apakah ada posko khusus atau seperti apa, Ihsan? Ya, sejauh ini belum ada posko khusus yang didirikan, Rizka.
Dan saat ini saya berada di depan kantor OIC, Office in Charge Bandara Internasional Spadio Pontianak, bahwa tadi saya melihat ada sejumlah petugas dari Badan SAR dan juga TNI Angkatan Udara termasuk kepolisian yang masuk ke ruangan tersebut, dan berdasarkan informasi yang kami himpun juga mereka akan menggelar rapat koordinasi perihal informasi hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air ini, Rizka. Oke, jadi untuk informasi resmi hingga saat ini belum ada ya informasi awal begitu ya Iksan ya. Jadi menunggu nanti hasil pengumpulan informasi terkait dengan hilang kontaknya pesawat ini, betul? Betul, Rizka. Memang belum ada konfirmasi resmi dari pihak Angkasa Pura Spadio Pontianak. Kami masih mencoba mencari informasi yang pasti, kebenaran perihal berbagai informasi yang kami dapat, termasuk informasi-informasi temuan puing yang berada di perairan Kepulauan Seribu di Jakarta. Informasi soal penerbangan pesawat Sriwijaya Air ini Anda dapatkan, Iksan? Ya, ini kami dapatkan dari percakapan grup aplikasi WhatsApp di Bandara Internasional Spadio Pontianak sekitar pukul 16:15. Di situ disampaikan bahwa maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJY 182 dari Bandara Internasional Internasional Soekarno-Hatta dengan menuju Bandara Internasional Spadio Pontianak hilang kontak, dan berdasarkan data yang kami terima bahwa pesawat tersebut mengangkut 59 penumpang, diantaranya 53 orang dewasa, 5 orang anak di bawah umur, dan juga 1 orang bayi. Iksan, sambil kita menunggu informasi ya, tapi apakah betul ada sempat delay dari pesawat ini? Informasikan kepada kami lebih lanjut lagi soal mestinya pukul berapa pesawat ini tiba di Pontianak dan dijadwalkannya pukul berapa? Ya, jika dilihat dari data yang kami dapatkan di Bandara Internasional Spadio bahwa pesawat Sriwijaya Air SJ 182 tersebut take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Spadio Pontianak sekitar pukul 14:36. Dan berdasarkan data yang kami terima, diperkirakan seharusnya pesawat Sriwijaya tersebut tiba sekitar pukul 16 lewat, Rizka, dengan estimasi waktu penerbangan 1 jam 15 menit. Oke, estimasinya dari Jakarta Pontianak ini 1 jam 15 menit begitu ya, Iksan? Betul. Baik, terima kasih Iksan, saya akan menghubungi Anda lagi, tapi saya akan kembali terhubung dengan Pak Surahman, Kasih Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Pak Surahman sudah terhubung kembali, terima kasih menyempatkan waktu di tengah masih sibuknya Anda di lokasi. Informasi terbaru Pak Surahman, halo Pak Surahman. Pak Surahman, bisa dengar suara saya? Ya. Iya Bu. Ya. Informasi terkini yang Anda dapatkan saat ini seperti apa Pak? Pukul 18:08. Saya masih di ini Bu, masih menyisir nih, masih dapat lagi tadi serpihan aja lewat jangkar Bu. Oh oke. Jadi ada puing-puing serpihan baru. Lewat Masih jangkar. ada potongan-potongan aja Bu dari dalam lautnya. Oh, Belum lokasi. ada yang nyilam soalnya ini Bu, belum ada yang nyilam. Oke. Tapi lokasinya sama dengan titik penemuan pertama atau berbeda Pak Surahman? Titik penemuan berbeda Bu, tapi titik penemuan pertama sini cuman hampir disisir, diputerin di kapal yang saya berhenti ini Bu. Yang saya berlabuh, kapal yang kecil itu muter sambil nyisir. Oh. Pakai jangkar Bu, digaruk panggil ditarik, pakai tali ditarik kasih. Oke. Jadi memang manual ini ya Pak, menggunakan jangkar, semua dibantu oleh nelayan. Biar ada tanda Bu, ada bukti ya. Iya. Dari lokasi penemuan pertama jauh atau masih di sekitar area yang sama? Tadi Pak Surahman mengatakan bahwa ini kan mengitar di area itu ya. Jadi artinya titiknya tidak jauh dari titik pertemuan pertama ya Pak ya? Iya, enggak ya. Kita masih kapal besar yang yang saya numpangin berhenti ngejangkar, kalau yang lainnya muterin kapal kita sambil nyari. Oh, kapal yang Pak Surahman tumpangi termasuk kapal yang cukup besar ya Pak ya?
Oh ya, cukup besar ya. Oh, Bapak masih di atas kapal saat ini ya? Masih Bu. Ada Bersama 4 siapa saja, kapal Pak? yang muterin Bu. Tim yang ada di kapal Bapak siapa saja, Pak? Sekarang ini ada Pak Asisten Ekbang dari Kabupaten Kepulauan Seribu Bu. Baru ini. Terus ada Pak Danpos Pulau Lancang, Babin Kantipmas, sama Damkar dan Perhubungan, serta nelayan masyarakat lainnya. Oke. Itu siapa nyebut no? Nah, yang pihak jadi nelayan ini membantu untuk menunjukkan di mana lokasi tadi kalau Bapak mengatakan nelayan ini kan jadi saksi mata awal ya Pak ya? Iya, sama saja. Nah, jadi para nelayan ini menunjukkan di mana kira-kira jatuhnya pesawat ini. Iya Bu. Tapi meskipun informasi yang kami peroleh ini hilang kontak, belum ada informasi resmi. Saya mendengar suara di belakang Anda Pak, apakah ada temuan baru atau seperti apa itu? Kalau sekarang baru kayaknya badan pesawat yang biru Bu, kayak layar itu apa? Sriwijaya Bu, memang sedikit sobekan, ada sobekan. Oke. Nyangkut di jangkar. Oh, ada sedikit puing bagian puing pesawat lagi biru. yang di. Oke. Ukurannya lebih besar dari yang tadi, kalau di gambar ini kan bentuknya lebih besar yang tadi. kabel. Oke. Lebih besar tapi bisa diangkat dengan jangkar ya Pak ya? Iya, diangkat sobek Bu, dia sobekan, nyangkut. Karena- Terus ikut kabel aja, ada kabel-kabel juga. Iya, karena semakin banyak temuan di sekitar perairan ini, apakah ada perbantuan alat lain untuk mengangkut temuan yang lebih besar misalnya Pak Surahman? Halo? Terputus kembali. Iya. Oh iya, terhubung lagi. Gimana Pak, apakah ada perbantuan alat berat misalnya atau alat yang bisa mengangkut puing yang lebih berat atau seperti apa Pak? Untuk sementara belum Bu. Belum ya? Masih pakai nelayan kecil-kecil, pakai tradisional aja nih. Sementara. Oke. Pakai jangkar aja. Tapi setidaknya ini menunjukkan lokasi temuannya di mana saja ya Pak ya, itu yang fokus dicari ya Pak ya? Iya Bu. Siap. Masih belum ada informasi sampai pukul berapa pencarian ini akan dilakukan Pak Surahman? Nah, kita nunggu dari Pak Asisten Bu. Sekarang Pak Asisten udah ada, nunggu informasi dari dia aja, petunjuk dari Pak Asisten Ekbang, Pak Iwan Samudjat. Jadi pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu masih memerintahkan untuk melakukan pencarian, betul ya Pak ya? Iya Bu. Siap. Di sana kondisi sudah gelap ya Pak ya, pukul 18.12, artinya sudah menuju malam. Iya, sudah agak-agak redup sih Bu. Jadi kita masih di laut nih. Kondisi Kalau cuacanya nanti kita seperti paling apa? briefing lagi. Ya. Kita briefing bagaimana cara ininya sambil dipandu. Kalau sekarang udah ada Pak Asisten Ekbang dari Kabupaten Administrasi Seribu, paling minta petunjuk dari mereka dengan Danpos. Kalaupun memang kita kembali ke pulau, kembali dulu kan gitu. Kalau memang harus standby di sini, standby. Oke. Kalau bantuan dari pusat, dari tim Basarnas dan lainnya? Lagi meluncur Bu. Udah tadi dari kabarin sedang meluncur ke sini. Oke, tim Basarnas juga sudah menuju ke lokasi ya Pak ya? Iya, untuk Bu. memberikan Paling bantuan. kalau ganti. Oh, tapi sampai sekarang ini belum ada perintah untuk kembali ke pulau, jadi masih terus berada di perairan ya Pak ya? Kita masih lego jangkar Bu, masih berlabuh di titik lokasi. Baik, semoga lancar pencariannya. Bagaimana cuacanya di sana Pak Surahman? Iya Bu, halo. Cuaca di sana seperti apa? Kalau untuk sementara teduh Bu. Bagaimana? Sekarang ini agak teduh Bu, teduh. Cuacanya agak teduh. Tenang Bu. Tenang ya. Ini juga yang membantu proses pencarian ya, karena gelombang masih tenang, jadi masih terus dilanjutkan ya. Kita berharap tentu ini lancar terus proses pencariannya. Amin ya Bu. Pak, karena kami kan tidak berada di sana, Bapak ada langsung di lokasi. Amin ya. Bagaimana untuk menjangkau lokasi ini, titik pencarian, sulitkah Pak Surahman? Kalau saya rasa tidak sulit Bu, karena ada petunjuk langsung dari nelayan yang dua nelayan itu, dua kapal nelayan. Dia udah taruh tanda. Gitu. Dia tadi hampir-hampir katanya lagi narik kita hampir ketimpa, jatuh pesawat itu kelihatan, cuma dia masih agak jauh jarak. Nah setelah itu ledakan dua kali di bawah laut. Oh, sempat ada yang mendengar ledakan 2 kali di bawah laut, itu pihak ini. Dan dia dari nelayan Bu, dan dia melihat gitu ada jatuhnya pesawat. Waktu lagi hujan lebat, hujan deras gitu. Oh, saat ada suara ledakan itu hujan deras situasinya ya Pak ya? Iya, hujan. Sekitar pukul berapa kalau menurut keterangan saksi mata? Dia kalau menurut mereka jam 2 Bu. Sekitar pukul 2.
Sekitar pukul 2 siang. Dan nelayan itu melapor ke siapa sampai akhirnya Bapak mendapatkan informasi? Dia lapor ke kita, setelah pasir kebetulan, dan depan rumah saya Danpos, terus langsung ke Danpos, kita kumpul di Danpos itu, dari kapal untuk berangkat ke lokasi. Kita rapatkan semua. Dari perhubungan, dari Danpos, Kantipmas, dari polisi, sama perhubungan, sama damkar. Kita langsung berangkat sama masyarakat. Dari pukul sekitar 2 siang tadi saat Bapak mendapatkan informasi awal dari nelayan, sampai akhirnya melakukan pencarian, itu jeda waktunya berapa lama, Pak? Jeda waktunya kita berangkat di 3:30, Bu. Karena dia pulang dulu dari laut, langsung laporan. Oke, jadi memang karena ada jeda itu ya, nelayan yang menjadi saksi mata, sempat merapat dulu ke pulau terdekat, Pulau Lancang berarti Pak, betul? Iya, nelayan Pulau Lancang, Bu, sama dia. Oke. Jadi nelayan Pulau Lancang yang mendapatkan informasi kembali dulu ke daratan, melaporkan ke pihak terkait, lalu pemerintah ke Danpos kita ya? kumpul, sama-sama kita kumpul gitu kan. Oke. Jadi saat ini dari pihak pemerintahan, Pemkab Kepulauan Seribu yang ada di sana ya Pak ya? Iya Bu, Pak Asisten Ekbang, Pak Iwan Samosir. Pak Iwan Samosir yang ada di sana ya? Dan semuanya masih berada di kapal saat ini ya? Masih. Sejak pukul 3:30 sore sampai pukul 18, artinya sudah 2,5 jam ya kalau kita hitung. Ini seperti apa? Boleh diceritakan kendalanya saat pencarian seperti apa? Kalau kesulitannya? untuk kesulitan kita paling untuk lihat bukti ke bawah belum bisa. Oke. Pak Surahman, izin kami jeda sejenak karena kami harus mengumandangkan azan maghrib bagi wilayah